saya ingin berdiskusi terkait dengan aset atau modal yang kita miliki di sekolah kita. Ini terkait dengan bagian kami sebagai CGP, ada aksi nyata untuk mengidentifikasi aset dan modal berbagai sumber daya di sekolah ini dan bagaimana strategi untuk pemanfaatannya. Baik. Yang pertama Pak Tarto, untuk aset pertama terkait dengan modal manusia. Nah, untuk modal manusia ini kira-kira yang ada di sekolah kita yang tersedia apa Pak? Ya, saya kira kalau dari sisi manusianya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang kita miliki, ya diantaranya ada kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian ada tenaga pustakawan atau tenaga pustakanya, kemudian ada penjaga. Saya kira itu. Kemudian dari yang sering membantu untuk kelancaran di sekolah kita, dari orang tua, kemudian komite, itu juga merupakan bagian-bagian dari modal manusia yang dimiliki di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak Tarto. Kemudian untuk kaitannya dengan modal manusia tadi, itu apakah yang Bapak sebutkan tadi sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk sekolah kita? Ya, untuk sekolah kita dari tahun ke tahun selalu berusaha untuk mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya, mana yang belum dimaksimalkan, sehingga sekolah ini selalu berusaha untuk bisa memanfaatkan dari berbagai modal ini untuk kemajuan sekolah, termasuk juga komite itu cukup besar peranannya bagi sekolah kita untuk menghubungkan antara keberadaan sekolah ini dengan masyarakat sekitar, sehingga relasi antara sekolah dengan masyarakat itu selalu terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Pak Tarto. Terkait dengan masyarakat tadi, mungkin kita ke aset yang kedua Pak Tarto. Di sekolah itu ada modal sosial gitu ya. Kalau di masyarakat itu kira-kira perkumpulan atau paguyuban apa ya Pak yang ada begitu, yang ada di sekitar sekolah kita, dan itu bisa saja itu menjadi modal sekolah untuk mengembangkan sekolah kita begitu. Iya, saya kira di lingkungan sekolah sini ada paguyuban kesenian, itu ada kesenian reog, ada di Purwantoro sini ada paguyuban seni reog Ringin Seto yang saya kira itu sudah cukup tenar di bukan hanya di Purwantoro, bahkan kadang sampai di wilayah Pacitan, sehingga sebagian anak-anak kita itu ada yang belajar seni reog seperti itu. Kemudian juga ada paguyuban seni kerawitan, cuma namanya apa, tetapi yang jelas pengasuhnya salah satu orang tua siswa dari kita, sehingga keberadaannya itu cukup membantu juga untuk modal sosial, terutama untuk paguyuban-paguyuban yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau terkait dengan perkumpulan-perkumpulan
RT, RW begitu ada ya Pak ya di sekitar kita itu sebenarnya? Oh iya, itu tentu saja karena kita berada di wilayah suatu desa di mana hierarki desa itu ada RW, kemudian RT, dan kita masuk salah satu wilayahnya, sehingga keberadaan RT dan RW yang ada di lingkungan kita, tempat sekolah ini berada, itu juga selalu menjadi mitra untuk kita bekerja sama. Gitu. Baik, gitu. Jadi alangkah kita bisa memanfaatkan ya Pak untuk paguyuban itu. Iya. Tentunya dalam rangka kita mensosialisasikan program-program sekolah kita ke masyarakat melalui paguyuban-paguyuban yang ada. Paguyuban yang ada. Betul. Terima kasih Pak Tarto. Kemudian terkait dengan yang ketiga Pak, aset ketiga yaitu modal fisik gitu. Kalau sekolah kita ini untuk fisik yang ada kira-kira apa saja Pak? Saya kira sudah cukup lengkap juga sekolah kita ini, dari aset-aset fisik terutama bangunan yang kita miliki dengan berbagai fasilitas yang ada, mulai dari ruang belajar siswa atau ruang kelas, kemudian kita mempunyai ruang laboratorium IPA, kita mempunyai ruang TIK, mempunyai ruang kesenian, kemudian sarana lapangan olahraga yang sekaligus difungsikan untuk lapangan upacara ketika sekolah melaksanakan upacara bendera. Juga gedung perpustakaan yang secara tersendiri yang telah dilengkapi dengan buku-buku yang saya kira cukup banyak, karena ketika itu bantuan-bantuan dari pemerintah itu untuk buku-buku referensinya yang sudah bisa dianggap sangat banyak. Jadi itu semua saya kira begitu menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah kita. Baik, jadi secara umum modal fisik ini sudah termanfaatkan ya Pak untuk pembelajaran kita? Secara maksimal sangat bermanfaat. Baik Pak Tarto, kemudian terkait dengan lingkungan Pak tadi yang disebutkan Pak Tarto tadi, mungkin fisiknya gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan alam kita, di alam artinya di sekolah kita, sekitar kita, kira-kira ada modal atau aset apa saja Pak yang bisa nanti digunakan tentunya untuk pembelajaran siswa, supaya siswa itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk sarana belajar atau sumber belajar mereka gitu. Iya, saya kira untuk lingkungan di sekolah kita, karena kita termasuk di wilayah pedesaan, itu diantaranya udara lingkungan kita yang masih begitu segar, kemudian kita juga berada di pinggir jalur jalan raya yang menghubungkan lintas provinsi, itu juga bisa menjadi sumber belajar siswa. Salah satunya ketika siswa itu belajar tentang kedisiplinan masyarakat itu seperti apa gitu. Dari jam PPKN itu pernah ada guru yang membawa siswa itu ke pinggir jalan raya itu, melihat seberapa banyak orang yang berkendaraan roda 2 itu menggunakan helm. Dari sekian puluh sepeda motor yang lewat, itu berapa persen yang menggunakan helm, mentaati peraturan lalu lintas, yaitu akhirnya anak bisa
menilai tingkat kedisiplinan masyarakat seperti apa. Betul. Kemudian saya kira cukup banyak sumber belajar di lingkungan kita, bahkan tempat parkir, lapangan upacara itu menjadi sumber belajar bagi siswa. Baik, terima kasih. Luar biasa karena kita memang berada dalam lingkungan geografis yang Pak Tarto sampaikan tadi, berarti kita sebenarnya punya aset yang luar biasa gitu, terutama bagaimana mengenalkan lingkungan yang ada di sekolah kita ini dalam rangka untuk mendukung proses belajar dari siswa. Betul sekali. Tentunya seperti itu ya Pak Tarto. Kemudian kaitannya dengan aset yang kelima Pak Tarto, untuk modal finansial. Terkait dengan modal finansial yang kita miliki di sekolah kita itu, kira-kira modal apa Pak yang mungkin bisa kita gunakan untuk dalam rangka nanti untuk membiayai ya, terkait dengan pelaksanaan program-program di sekolah kita? Iya, kalau dari sisi finansial memang yang paling besar memang saat ini adalah dana BOS reguler dan BOSDA, tetapi di samping itu ada dana yang bisa dihimpun dari kesadaran keluarga SMP 3 ini, termasuk bahkan yang sudah lulus itu ada anak-anak yang berinisiatif untuk memberikan kenang-kenangan untuk dalam wujud finansial nanti, kemudian dari pihak sekolah yang mewujudkan kira-kira apa yang bermanfaat untuk kelengkapan di sekolah ini. Kemudian juga termasuk koperasi siswa, kemudian paguyuban koperasi guru, kantin sekolah itu meskipun tidak seberapa, tetapi itu kalau dihimpun menjadi satu juga saya kira ada sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kelengkapan untuk mencapai proses belajar mengajar yang lebih baik di sekolah. Ya, benar Pak Tarto. Jadi ternyata kita selama ini mungkin berpikirnya bahwa pembiayaan di sekolah kita itu hanya sebatas pada bos reguler ya. Bos reguler dan bos daerah saja. Iya, ternyata kita bisa menggali dari yang lain, sumber yang lain yang tidak memberatkan pihak-pihak lain. Baik, betul Pak Tarto. Iya. Dan terima kasih informasinya terkait dengan aset finansial kita ya, di sekolah. Kemudian terkait dengan aset politik Pak Tarto, kira-kira dukungan kaitannya dengan politik ini dari perangkat desa, kemudian mungkin juga dari kepolisian, bisa dari Koramil atau mungkin puskesmas sekitar kita, apakah itu selama ini sudah ada jalinan gitu atau MOU sehingga bisa memberi kontribusi untuk pendidikan di sekolah kita? Betul sekali Pak. Bahkan dari beberapa instansi SMP Negeri 3 ini telah membuat MOU kerjasama yang berjalan dari tahun-tahun, misalnya antara sekolah dengan kepolisian, karena secara berkala itu ada kita menghadirkan dari anggota kepolisian untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang kedisiplinan berlalu lintas, kemudian tentang larangan-larangan yang biasa berkembang pada anak remaja, misalnya tentang obat-obat terlarang yang itu tidak boleh dikonsumsi karena melanggar regulasi pemerintah, seperti itu sudah ada MOU dengan kepolisian. Kemudian antara sekolah sini dengan Koramil itu juga kita sudah membuat MOU, terutama
berkaitan dengan program-program sekolah pelatihan dasar kepemimpinan itu sangat terbantu sekali dari bapak-bapak anggota Koramil yang bahkan setiap awal tahun kita mengadakan LDK itu selalu dibantu oleh pihak Koramil. Kemudian juga dengan pihak Puskesmas ini tentu ini dalam bidang kesehatan kita juga sudah menjalin kerjasama yang dituangkan dalam bentuk MOU itu tadi. Demikian Pak. Baik ya, terima kasih. Jadi ternyata kita sudah melangkah untuk bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama terkait dengan instansi-instansi yang ada di sekitar kita, gitu Pak. Kalau misalnya instansi ini dengan sekolah yang lain, Pak, misalnya di jenjang SMA begitu, apakah ada selama ini ada jalinan komunikasi dengan terutama SMA atau SMK di sekitar kita, atau mungkin yang lain begitu? Iya, untuk kelanjutan pendidikan anak-anak alumni sini yang telah lulus itu memang dari SMA, SMK yang bahkan SMK yang di kota misalnya dari Solo itu bahkan sampai di sini untuk sosialisasi, sehingga dengan sosialisasi itu membuktikan adanya jalinan kerjasama antara SMP dengan SMA atau SMK sebagai jenjang pendidikan anak-anak ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi, meskipun tidak dalam bentuk suatu kesepakatan MOU, tetapi jalinan itu selalu ada. Baik, terima kasih Pak. Kemudian mungkin kita ke yang terakhir Pak, aset kita yaitu tentang modal agama dan budaya. Tadi saya tertarik dengan yang sudah disampaikan Pak Tarto tadi ya. Ada paguyuban-paguyuban yang ada di sekitar kita gitu. Ada karawitan, kemudian ada seni reog begitu nggih. Terus kaitannya dengan agama, masyarakat di sekitar kita itu ada mungkin religius, kaitannya dengan religiusnya atau TPQ aktif yang ada di sekitar kita. Baik, untuk terkait dengan aset atau modal agama dan budaya yang ada di sekitar kita ini, apakah sudah benar-benar ada MOU dengan kita untuk saling memberi kontribusi begitu Pak untuk ini selama ini? Kontribusi untuk paguyuban yang ada di sekitar kita itu memang nampak sekali dampaknya, bahwa diantaranya sekolah kita ada yang anak berprestasi untuk di yang membaca Al-Quran bahkan sampai di tingkat provinsi kemarin. Itu tentu bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi karena memang ada pembinaan dari TPQ di sekitar kita, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan di sekolah, sehingga sekolah kita bisa menghasilkan salah satu anak yang berprestasi di bidang keagamaan dan juga di bidang kesenian. Itu juga cukup besar pengaruhnya bagi anak-anak didik di sini, karena mereka rata-rata ketika belajar menari atau bahkan reog, ganungan itu mereka mendengar musiknya saja langsung bisa, karena memang begitu kentalnya dengan budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Termasuk juga bahkan kearifan lokal yang ada di sini, berbagai permasalahan yang muncul di sekolah itu kemudian karena kearifan lokal masyarakat sini yang masih kental dengan
menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah dengan baik-baik itu juga sangat bermanfaat bagi, termasuk itu kan bagian dari budaya yang ada di lingkungan kita. Baik, kalau saya juga sempat mengamati juga di sekitar kita ini sebenarnya ada seni karawitan di lingkungan kita nih Pak ya, Iya. yang selama ini mungkin belum kita eksplor secara mendalam supaya beliaunya ini berkontribusi untuk bagaimana melatih anak-anak kita yang ada di sekolah, karena kita memiliki seperangkat gamelan betul. begitu ya, yang sebenarnya belum mempunyai betul. Seperangkat gamelan yang belum begitu maksimal kita manfaatkan, ya untuk ke depan nanti pasti itu akan kita maksimalkan bekerja sama dengan Ya luar menikah gitu. pihak luar yang memiliki bakat seperti itu. Baik, ya Pak Tarto, saya terima kasih atas waktunya. Pak Tarto sudah menjelaskan terkait dengan aset-aset atau modal yang ada di sekolah ini, dan tadi juga sudah dijelaskan secara terperinci juga strategi untuk pemanfaatannya. Semoga apa yang kita bicarakan ini membawa kebaikan untuk sekolah kita dan pendidikan pada umumnya, begitu ya Pak Tarto. Amin. Bagus. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.